Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang senam lantai roll depan melalui PowerPoint. Untuk lebih jelasnya kita saksikan pembahasan berikut ini. Langsung saja kita mulai pembahasan. Perkenalkan, nama saya Haris Hendra Satria. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang senam lantai guling depan atau senam lantai roll depan. Untuk kompetensi inti dari materi tersebut adalah memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kajian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Itu untuk kompetensi intinya. Kemudian kita ke kompetensi dasar. Yang pertama, menerapkan keterampilan rangkaian gerak dasar aktivitas olahraga senam untuk menghasilkan koordinasi yang baik. Yang kedua adalah mempraktikkan keterampilan rangkaian gerak dasar aktivitas olahraga senam lantai untuk menghasilkan koordinasi yang baik. Selanjutnya kita ke indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menganalisis awalan dalam aktivitas olahraga senam lantai guling depan. Yang kedua, menganalisis rangkaian gerakan olahraga senam lantai guling depan. Dan yang ketiga adalah menganalisis sikap akhir dalam aktivitas olahraga senam lantai guling depan. Kita menuju ke tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menganalisis teknik dasar salah satu aktivitas olahraga senam lantai guling depan untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Yang kedua adalah mencoba teknik dasar salah satu aktivitas olahraga senam lantai guling depan untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Selanjutnya kita menuju ke pengertian. Untuk guling depan atau roll depan adalah salah satu jenis gerakan dasar untuk senam lantai di mana peserta didik akan menggulingkan tubuhnya ke arah depan dalam posisi seperti jungkir balik, namun dengan teknik tertentu sehingga gerakan tersebut tampak teratur dan indah. Untuk teknik guling depan merupakan gerakan berguling ke depan yang dapat dilakukan dengan dua sikap awal, ya. Jadi bisa dilakukan dengan jongkok maupun bisa dilakukan dengan awalan berdiri. Untuk gambar ini contoh dari roll depan dengan sikap awal jongkok. Kemudian cara melakukan guling depan. Yang pertama, sikap awal dalam posisi jongkok dengan kedua kaki dirapatkan, ya. Jadi tidak terlalu lebar, jadi dirapatkan saja. Kemudian
letakkan kedua lutut pada bagian dada. Ketika jongkok itu, kedua lutut menyentuh dada. Kemudian kedua tangan diletakkan pada bagian depan di dekat kaki kira-kira 40 cm di depan kaki. Jadi jangan terlalu jauh, juga jangan terlalu dekat. Tumpuan berada pada bagian tangan, ya. Jadi tumpuan kita berada pada kedua tangan ketika tangan diletakkan di matras. Selanjutnya, bengkokkan kedua tangan dan mulai berguling. Jadi sebelum berguling, tangan sedikit dibengkokkan, kemudian berguling. Bagian tubuh pertama yang menyentuh matras adalah bagian pundak, yaitu dengan cara menundukkan kepala hingga dagu menyentuh dada. Jadi, untuk gerakan ini, kepala harus ditundukkan dengan cara dagu ditempelkan atau menyentuh dada, sehingga yang pertama kali menyentuh matras adalah bagian pundak. Selanjutnya, ketika panggul menyentuh matras, kemudian peganglah bagian lutut atau tulang kering dengan kedua tangan. Jadi, ketika panggul sudah menyentuh matras, kedua tangan menyentuh bagian bawah lutut atau tulang kering. Setelah gerakan berguling selesai, diakhiri dengan posisi jongkok dengan kedua tangan lurus ke depan. Kita menuju ke pembahasan selanjutnya. Ya, ini untuk bisa melakukan gerakan guling depan dengan sempurna, ada beberapa gerakan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah kekuatan tangan, ya, seperti pembahasan yang tadi. Kekuatan tangan dalam menahan dan menjaga keseimbangan ketika badan berguling. Jadi, kedua tangan harus kuat. Tidak boleh salah satu tangan ditekuk. Jadi, kedua tangan harus kuat dalam menahan beban, ya, menahan badan. Untuk selanjutnya, posisi kepala ditekuk ke dalam sehingga yang pertama kali menyentuh matras adalah tengkuk atau pundak. Kemudian yang ketiga adalah lecutan kaki yang kuat untuk mendorong badan berguling ke depan. Untuk lecutan kaki ini sangat penting karena agar mencapai sikap akhir yang sempurna perlu dorongan yang kuat. Ya, perlu dorongan yang kuat sehingga badan bisa berputar atau berguling dan mencapai sikap akhir yang sempurna. Selanjutnya, ini adalah kesalahan yang sering terjadi pada guling depan. Yang pertama, kedua tangan yang bertumpu tidak tepat, dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit. Jadi, kedua tangan itu terlalu lebar biasanya ketika bertumpu, ataupun terlalu sempit ketika bertumpu. Yang kedua, terlalu jauh atau terlalu dekat. Ya, ini biasanya tangannya terlalu jauh atau terlalu dekat dengan kaki. Nomor 3 adalah tumpuan. Salah satu atau kedua tangan kurang kuat sehingga keseimbangan badan kurang sempurna. Dan akibatnya badan jatuh ke samping bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Jadi salah satu tangan biasanya kurang kuat. Jadi salah satu tangan itu kadang bengkok, jadi kurang kuat. Jadi harus lurus dan kuat. Selanjutnya, saat gerakan berguling ke depan, saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Jadi dalam roll depan itu kedua tangan harus juga ikut menolak, ya, agar dapat berguling dengan kuat. Agar lebih jelasnya,
Kita saksikan untuk gerakan senam lantai guling depan. Ya, seperti itu. Ya, jadi pada intinya gerakan roll depan ini yang pertama adalah tangan itu harus kuat. Ya, tangan harus kuat ketika menahan beban badan ketika berguling. Ya, jadi kedua tangan harus kuat, tidak boleh salah satu tangan itu ditekuk. Jadi harus kuat kedua-duanya. Kemudian untuk kepala selalu ditundukkan. Jadi dagu selalu menempel di bagian dada. Jadi kepala selalu menunduk. Jadi yang pertama kali menyentuh matras ketika berguling adalah tengkuk atau pundaknya. Terus yang ketiga adalah lacutan kaki. Lacutan kaki ini sangat penting sekali karena untuk dorongan badan berguling ke depan sehingga mencapai sikap akhir yang sempurna. Begitu untuk pembahasan tentang senam lantai roll depan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.